Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama ihibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alna fil ardi rawasi an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulal la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami supaya tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Tafsir ayat yang ke-31, di antara bukti kekuasaannya dan kesempurnaan keesaan dan rahmatnya, yaitu bahwa tatkala bumi tidak dapat diam kecuali dengan keberadaan gunung-gunung, maka Allah memancangkannya dan menempatkannya sebagai pasak padanya, agar bumi tidak bergoncang, menggoncangkan para manusia. Maksudnya tidak bergerak-gerak, sehingga manusia tidak bisa menenangkan diri padanya, tidak dapat membajak tanahnya, dan tidak bisa menghuninya. Selanjutnya Allah memancangkannya dengan gunung-gunung. Dengan itu terwujudlah berbagai maslahat dan kemanfaatan yang dapat dinikmati. Ketika keberadaan gunung-gunung yang saling menyambung dengan bagian lainnya dalam bentuk barisan yang begitu banyak sekali, bila tetap dalam bentuknya gunung-gunung yang tinggi, puncak-puncaknya menjulang, tentulah menyebabkan kelumpuhan hubungan antara banyak wilayah. Di antara cerminan hikmah Allah dan rahmatnya, Allah menjadikan antara gunung-gunung tersebut fijajan, subulan, jalan-jalan yang luas, yaitu jalan-jalan yang mudah dilalui tanpa ada kesulitan dalam menempuhnya. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk menuju negeri-negeri yang diinginkan. Semoga mereka mendapatkan petunjuk dengan itu tentang keesaan Al-Mannan, Allah Zat yang Maha Memberi. Ayat yang ke-32, Waja'alna sama'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Ayat yang ke-33, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Tafsir ayat yang ke-32 sampai 33. Waja'alna sama asakfan, dan kami jadikan langit itu sebagai atap bagi bumi yang kalian berada di atasnya, mahfudon, yang terpelihara dari kerobohan. Innallaha yumsikul samawati wal ardo ang tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Fatir 41. Juga terlindungi dari pencurian pendengaran yang dilakukan oleh setan-setan. Wahum an ayatiha mu'ridun. Sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Maksudnya lalai dan lupa diri. Ini umum sifatnya pada semua tanda-tanda kebesaran Allah yang berada di langit, berupa ketinggian,
keluasan, kebesaran, dan warnanya yang elok serta keharmonisannya yang mengagumkan, dan panorama-panorama lainnya. Di dalamnya terdapat planet-planet yang statis dan yang beredar, matahari dan bulannya yang terang benderang yang mengakibatkan terjadinya malam dan siang, dan sifat keberadaannya yang senantiasa beredar di dalam porosnya. Begitu pula bintang-bintang yang memunculkan kemanfaatan bagi umat manusia karena berpengaruh atas kemunculan cuaca panas, dingin, dan pergantian musim-musim dalam setahun. Dengan itu, mereka pun menjadi tahu mengenai perhitungan waktu-waktu ibadah dan muamalah mereka. Di malam hari, mereka beristirahat, merasakan ketenangan dan ketentraman. Di siang harinya, mereka bertebaran dan mencari penghidupan. Semua perkara ini, bila direnungi oleh seseorang yang cerdas dan memandangnya dengan cermat, niscaya dia akan yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan apapun bahwasanya Allah lah yang mengaturnya berdasarkan ketentuan-ketentuan waktu pada tempo yang sudah dicanangkan sampai batas akhir yang pasti. Pada rentang waktu itu, manusia memenuhi hajat-hajatnya dan kemanfaatan mereka terpenuhi dengannya. Tujuannya supaya mereka dapat bersenang-senang dan memperoleh kemaslahatan. Setelah itu, berbagai hal tadi akan sirna dan lenyap. Zat yang melenyapkannya adalah zat yang telah menciptakannya. Dan yang akan menjadikannya diam, tidak bergerak adalah zat yang telah menggerakkannya. Orang-orang mukallaf akan berpindah dari tempat tinggal mereka menuju tempat lain. Di sana, mereka akan menjumpai balasan amal mereka di dunia secara penuh dan lengkap. Sehingga dapat diketahui bahwa kegunaan tempat ini dunia sebagai ladang amalan untuk membidik tempat hunian keabadi di akhirat. Dan bahwa dunia hanya merupakan lintasan perjalanan seseorang, bukan tempat huniannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.